Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nila Ulil Husniah, NIM T 2019-1065. Di sini saya akan menjelaskan materi saya, yaitu peran guru dalam perspektif sosiologi pendidikan. Di sini peran guru ada 4. Yang pertama, peran sosial guru dalam pendidikan. Peran di sini adalah kedudukan yang mempunyai hak dan kewajiban untuk dilaksanakan sesuai kedudukannya. Jadi peran sosial guru dalam pendidikan ini adalah perilaku di mana guru dituntut untuk bisa mempunyai kedudukan status sosial yang tinggi dalam kehidupan masyarakat. Jadi jika guru mempunyai status sosial yang tinggi dalam bermasyarakat, itu cirinya itu guru itu mempunyai cara berkomunikasi dan cara bersosialisasi di dalam masyarakat itu tinggi, lebih mudah, lebih cepat akrab gitu. Nah, di sini tugas utama dari peran sosial guru seperti yang pertama, guru sebagai guru. Maksudnya di sini guru peran sosialnya itu memberikan ilmu pengetahuan bagaimana cara bersosialisasi yang baik, bagaimana cara berkomunikasi yang baik, dan merubah tingkah laku peserta didik itu supaya bisa sesuai norma-norma yang ada di dalam pendidikan dan masyarakat. Nah, yang kedua yaitu guru sebagai orang tua. Jadi peran sosial guru di sini mengajarkan pembelajaran itu menggunakan cara pendekatan selayaknya orang tua di dalam rumah. Jadi kalau di sekolah itu guru sebagai orang tua di dalam sekolah gitu, agar peserta didik ini merasa nyaman jika ada permasalahan dalam pembelajaran. Itu peran sosialnya guru, mudah berkomunikasi. Nah, dan yang ketiga yaitu guru sebagai teman sejawat. Maksudnya di sini teman sejawat itu guru juga sebagai teman atau akrab dengan murid, tetapi tetap menjaga kewibawaan sebagai seorang guru. Cara bersikap, cara berbicaranya itu tetap menjaga kewibawaan dan etika menjadi seorang guru. Akrab boleh dengan murid, tetapi tetap menjaga kewibawaannya. Nah, kalau menurut pakar pendidikan Ki Hajar Dewantoro, peran sosial guru dalam pendidikan itu ada 3. Yang pertama yaitu Ingarso Suntulodo. Maksudnya di sini guru itu peran sosialnya itu posisinya di depan. Maksudnya guru ini harus menjadi contoh yang baik dalam cara bersosialisasi dan berkomunikasi yang baik gitu. Nah, yang kedua yaitu Ing Mangun Karso. Maksudnya di sini guru ada di tengah. Posisinya perannya yaitu untuk memberikan ilmu pengetahuan dengan cara memberikan sesuatu yang membuat semangat peserta didik itu dalam pembelajarannya yang disampaikan guru supaya tertarik gitu. Nah, yang ketiga yaitu Tutwuri Handayani. Jadi guru ini posisinya perannya di belakang, yaitu guru bisa sebagai konsultan, memberikan motivasi, dukungan jika peserta didik dalam menghadapi sosialisasi, dalam bermasyarakat atau dalam pendidikan itu ada masalah, guru memberikan motivasi dan dukungan agar peserta didik ini mencapai suatu tujuan pendidikan gitu. Nah, yang selanjutnya yaitu yang kedua, peran pendidik pada lembaga pendidikan. Jadi peran pendidik di sini yaitu sebagai pelaksana dalam pembelajaran peserta didik yang berperannya sebagai figur sentral dalam suatu pembelajaran yang untuk menjalankan fungsi pendidikan, yaitu mengajar, mendidik, melatih dan mengembangkan peserta didik dalam suatu pembelajaran. Dan peran guru dalam lembaga pendidikan di sini juga mempersiapkan bagaimana peserta didik itu bisa terjun langsung dalam kehidupan masyarakat setelah lulus dalam lembaga pendidikan. Nah, caranya guru di sini harus memperhatikan bagaimana strategi pendidikannya, bagaimana strategi pembelajarannya, bisa memberikan masukan atau dukungan, motivasi untuk bisa mengembangkan relasi dalam kehidupan bermasyarakat gitu. Sehingga setelah lulus dalam lembaga pendidikan, peserta didik itu bisa mengasah
apa yang didapatkan dari lembaga pendidikan. Nah, selanjutnya yaitu yang ketiga, yaitu peran guru dalam masyarakat. Jadi peran guru di sini yang jelas sebagai penengah, penyemangat, penggerak dalam kehidupan masyarakat. Tujuannya yaitu untuk memecahkan masalah yang mungkin terjadi dalam lingkungan masyarakat di sekitarnya gitu. Contohnya di sini ada seorang guru yang jelas hidup dalam ruang lingkup masyarakat. Di situ guru bisa menjadi anggota masyarakat, ikut dalam kepengurusan organisasi masyarakat, bisa ikut mencalonkan menjadi RT, kepala daerah, dan lain sebagainya. Nah, atau juga bisa menjadi warga masyarakat biasa di situ. Nah, guru yang menjadi warga masyarakat biasa di sini bisa menyalurkan pemikirannya untuk mungkin melaksanakan kegiatan kerja bakti, gotong royong untuk saling membantu, saling menolong yang membutuhkan pertolongan dari masyarakat gitu. Jadi supaya terlaksana sebuah kegiatan yang mungkin satu minggu satu kali, supaya terlaksana dengan baik gitu. Dan juga contoh yang kedua, bisa peran guru dalam masyarakat itu mengajarkan mengutarakan pemikirannya untuk mengajarkan pendidikan di lingkungan desa yang memang membutuhkan pendidikan gitu. Di situ desa itu memang tidak bisa memerlukan tenaga pendidikan gitu. Jadi di situ guru perannya sebagai anggota masyarakat bisa membantu warga yang memerlukan pendidikan gitu. Nah, di sini yang perlu dijaga dalam hubungan peran guru dalam masyarakat itu, yang pertama yaitu guru harus bisa berpartisipasi dengan masyarakat walaupun menjadi peran seorang guru gitu. Jadi ikut dalam pemikiran yang mungkin anggota masyarakat itu menyelenggarakan sebuah kegiatan. Nah, kegiatan di situ peran guru sebagai anggota masyarakat ikut dalam sebuah kegiatan tersebut gitu. Jadi ikut berpartisipasi. Nah, yang kedua yaitu mungkin guru menjadi guru yang saling pertukaran antar guru. Nah, pertukaran antar guru di sini kan mungkin guru ini sudah berbeda daerah. Nah, guru di sini harus bisa tampil baik, harus menyesuaikan sesuai dengan adat istiadat dalam daerah itu, harus bisa meyakinkan orang tua untuk bisa mencerdaskan anak-anaknya dalam sebuah pembelajaran yang dikuasai oleh guru tersebut gitu. Nah, yang ketiga yaitu harus menjaga kode etik yang sesuai dengan tugas profesi guru gitu. Itulah cara menjaga hubungan peran guru dalam masyarakat. Nah, yang selanjutnya, yang keempat yaitu peran guru sebagai bentuk profesi. Nah, sebagai bentuk profesi di sini guru itu dituntut supaya bisa profesionalisme dalam pembelajaran. Nah, guru di sini harus bisa bisa menjalankan sesuai profesinya yang dikaitkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. Bisa dilihat pada pasal 32 ayat 2 dan pasal 20. Nah, peran guru sebagai bentuk profesi di sini yaitu untuk melaksanakan pembelajaran di mana guru ini harus bisa mengajar sesuai dengan bidang materinya yang memerlukan keahlian, kecakapan, kompetensi, keterampilan sesuai dengan standar mutu pendidikan. Nah, kompetensi di sini
guru harus menguasai 4 kompetensi. Yang pertama, kompetensi pedagogik. Nah, kompetensi pedagogik ini guru tuh harus bisa memahamkan, guru harus bisa merancang, menilai, mengevaluasi, dan mengaktualisasi potensi peserta didik. Nah, cara mengaktualisasi potensi peserta didik yang mempunyai potensi setiap individu itu berbeda-beda, pendidik itu bisa melihat dari kecerdasan peserta didiknya, atau bisa melihat dari cara pendekatan peserta didiknya gitu, yang mungkin dilihat dari tingkah laku, bagaimana di akademiknya, bagaimana kepribadiannya, bagaimana cara bersosialisasinya, dan bagaimana dalam satu pembelajaran itu apakah peserta didik memiliki skill atau keahlian dalam bidang yang khusus gitu. Nah, yang kedua yaitu kompetensi kepribadian. Nah, kompetensi kepribadian ini guru harus mampu menjaga kewibawaan jadi seorang guru gitu. Nah, yang ketiga yaitu kompetensi profesionalisme, di mana guru harus mendidik sesuai dengan bidang profesinya, yaitu ya PAI harus mengajar PAI gitu. Kalau matematika harus mengajar matematika. Nah, yang keempat yaitu kompetensi sosial. Di sini guru harus dituntut mempunyai sosial yang tinggi, bisa berkomunikasi di dalam kelas dan maupun sosialisasi di lingkungan masyarakat gitu. Nah, selanjutnya tugas utama peran guru sebagai bentuk profesi ini, yang pertama mendidik ini yaitu mengarahkan peserta didik itu agar paham tentang nilai-nilai, bagaimana cara nilai-nilai kehidupan sosial masyarakat gitu, juga mengajarkan ilmu pengetahuan pada seperti umumnya gitu. Nah, yang kedua yaitu mengajar di sini guru itu mengajar di dalam kelas, bagaimana mengajarkan tingkah laku yang baik gitu. Nah, yang ketiga yaitu melatih di sini yaitu mengembangkan keterampilan dari peserta didik gitu, agar memiliki keterampilan dalam suatu bidang tertentu untuk menjadi ciri khas dari peserta didik tersebut gitu. Mungkin melukis, bermain olahraga, dan lain sebagainya. Nah, yang dari mendidik, mengajar, melatih, nah selanjutnya itu mengembangkan, terus menilai, mengevaluasi dari pembelajaran peserta didik gitu. Nah, selanjutnya yang terakhir di sini saya akan menjelaskan hasil mini riset dari di sini saya meneliti menggunakan metode kualitatif dalam sosiologi pendidikan, menggunakan wawancara dari seorang narasumber. Nah, narasumber di sini saya mewawancarai Ibu Iin Lutfiatul Nurmujayanah SPD, yang pernah menjadi pengalamannya mengajar di TK Bustanul Falah Genteng, Banyuwangi. Jadi beliau ini menceritakan pengalamannya yang menjadi peran seorang guru. Yang pertama yaitu peran sosial guru dalam pendidikan. Jadi beliau mengatakan peran sosial guru dalam pendidikan itu yang pertama harus kita pahami ketika beliau saat pertama kali mengajar, masuk di dalam kelas itu beliau juga menerapkan sosialisasi di masyarakat ke dalam pembelajaran, di mana saat masuk pembelajaran beliau langsung mengajak cara bersosialisasi dengan peserta didiknya, cara berkomunikasi mengajak komunikasi dengan peserta didiknya supaya peserta didik itu lebih akrab dengan beliau gitu, lebih bisa mengenal beliau gitu. Jadi inilah pentingnya peran sosial guru dalam pendidikan.
Dan yang kedua yaitu peran pendidik dalam lembaga pendidikan. Jadi beliau mengatakan di sini bahwa pendidik ini sebagai pelaksana pembelajaran, di mana jika tidak ada pendidik dalam sebuah lembaga pendidikan, itu tidak akan terlaksana pembelajaran dalam lembaga pendidikan, dan tidak akan ada kemajuan dalam lembaga pendidikan tersebut gitu. Jadi guru dalam lembaga pendidikan di sini harus mengajar tidak monoton gitu. Harus bisa pintar-pintar berkreasi dalam media pembelajarannya. Boleh monoton, misalnya menggunakan metode ceramah, tetapi dalam metode ceramah di situ harus diselingi dengan contoh-contoh sesuai dengan kehidupan di sekitar lingkungan peserta didik gitu. Jadi mungkin bisa dikaitkan dengan pegunungan, dengan ladang, sawah, dan lain-lain gitu. Jadi guru harus bisa memberikan contoh. Dalam pengajaran, peran guru dalam lembaga pendidikan itu tidak boleh monoton gitu. Harus ada kreasi dalam media pembelajaran. Nah, yang ketiga, peran guru dalam masyarakat. Beliau mengatakan bahwa peran guru dalam masyarakat di sini itu guru harus menjadi yang terdepan, yaitu menjadi contoh yang baik gitu. Jadi guru dalam lingkungan masyarakat maupun lingkungan pendidikan itu harus mencontohkan yang baik gitu. Bagaimana bersosialisasi, bagaimana bertingkah laku sesuai dengan norma masyarakat gitu. Nah, yang keempat yaitu peran guru sebagai bentuk profesi. Jadi guru juga menjadi sebuah profesi. Profesi itu pekerjaan, di mana di sini dituntut agar guru itu profesionalisme dalam mendidik, dan perannya dalam sebuah profesi itu guru bisa menilai, memberikan dukungan, masukan, wawasan untuk peserta didiknya yang sesuai dengan prosedur pendidikan gitu. Jadi guru harus mengajar sesuai dengan prosedur pendidikan dan mematuhi tata tertib menjadi seorang guru. Baik, semoga bermanfaat video ini. Dari saya mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.